Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Baiklah, pada hari ini kita akan memulai pembelajaran. Namun sebelum itu, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Yaitu yang pertama, nama saya adalah Muhammad Rizal, tempat kerja UPTSD 133 Ramayana, kemudian agama Islam, dan alamat saya adalah di Palopo. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Sebelum kita mulai, Pak Guru bertanya dulu kepada anak-anak, kira-kira ada yang sudah tahu apa itu rantai makanan? Ya, rantai makanan rantai makanan adalah proses makan dan memakan antara organisme satu dan organisme lain hingga membentuk suatu jaringan makanan. Jadi itulah yang dinamakan rantai makanan. Sedangkan rantai makanan itu juga ada tingkatan-tingkatannya. Dalam ekologi makhluk hidup, rantai makanan juga menunjukkan bagaimana organisme saling terkait antara organisme lainnya, sehingga menghasilkan sebuah jaring makanan dan membentuk rantai makanan yang terdiri dari beberapa tingkat organisme yang berbeda. Adapun tingkatan-tingkatan rantai makanan, yaitu yang pertama adalah produsen. Produsen adalah autotrof atau yang paling sering merupakan organisme fotosintesis seperti tumbuhan, alga, atau cyanobacteria. Contohnya adalah misalkan rumput, padi, dan pohon-pohon yang berwarna hijau lainnya. Kemudian yang kedua adalah konsumen primer. Konsumen primer adalah organisme yang memakan produsen primer atau biasa juga disebut sebagai hewan pemakan tumbuhan atau herbivora. Adapun contoh dari herbivora yaitu seperti sapi, kambing, kerbau, tikus, belalang, dan lain-lainnya. Kemudian hewan yang berikutnya adalah konsumen sekunder. Organisme yang memakan konsumen primer disebut organisme atau konsumen sekunder. Konsumen sekunder umumnya pemakan daging atau karnivora. Contohnya adalah ular, harimau, serigala, macan, buaya, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah konsumen tersier. Konsumen tersier adalah organisme yang memakan konsumen sekunder. Ini adalah karnivora pemakan karnivora atau hewan pemakan hewan yang memakan daging seperti burung elang, buaya, ikan-ikan besar, dan sebagainya. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Oke, kalau sudah paham, sekarang kita masuk ke contoh dari rantai makanan itu sendiri. Pak Guru di sini punya contoh gambar rantai makanan, yaitu ekosistem sawah ya. Yang pertama, di bagian produsen ada padi. Ini adalah merupakan produsen sekunder. Kemudian yang bertindak selaku konsumen primer adalah tikus. Karena apa? Karena tikus memakan produsen yaitu padi. Kemudian konsumen sekunder ada atau hewan yang memakan konsumen primer adalah ular. Kenapa? Karena ular memakan tikus. Kemudian yang berikutnya adalah konsumen tersier atau hewan yang memakan konsumen sekunder, yaitu elang. Kenapa? Karena elang memakan ular. Sedangkan apabila elang mati, kemudian elang tersebut akan diuraikan atau dimakan oleh organisme-organisme kecil yang lainnya atau biasa disebut organisme pengurai seperti bakteri, cacing, dan sebagainya. Setelah
bangkai elang tadi diuraikan, kemudian unsur-unsurnya dimanfaatkan atau dimakan kembali oleh padi. Jadi sehingga terbentuklah suatu rantai makanan atau suatu suatu rantai makanan di mana organisme satu dan organisme lainnya saling berkaitan. Kemudian bagaimana apabila sudah paham, kita masuk ke evaluasi ya. Yang pertama, Pak Guru punya soal, yaitu silakan buat 3 contoh rantai makanan yang ada di ekosistem sawah. Jadi anak-anakku sekalian, kita bersama-sama mengerjakan soal evaluasi. Anak-anak diminta untuk membuatkan 3 contoh rantai makanan yang ada di ekosistem sawah. Bagaimana? Sudah paham? Baiklah, kalau sudah paham, silakan kerjakan dalam waktu 15 menit.